Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita turunkan dan sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan pengikutnya serta kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa semangat dan istiqomah dalam ajaran dan sunnahnya. Baik teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-9, di mana pada waktu pertemuan sebelumnya kita adalah memasuki atau sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, pada sesi ke-9 ini kita akan membahas terkait komunikasi interpersonal dan kepemimpinan. Nah, di sini ada 10 definisi komunikasi interpersonal. Nah, di sini dari 10 ini tuh menurut mana nih yang merupakan komunikasi interpersonal. Di kolom atau di kotak pertama itu pengertiannya, dua orang teman sedang mendiskusikan liburan terakhir mereka sambil minum kopi. Atau perdebatan antara pasangan suami istri tentang perilaku anak remaja mereka. Di kotak yang selanjutnya, yang ketiga, ada diskusi seminar antara seorang dosen dengan 4 mahasiswanya. Kemudian selanjutnya adalah panggilan telepon ke toko lokal untuk menanyakan tentang ketersediaan produk tertentu. Di kotak selanjutnya yaitu surat dari seorang putri kepada orang tuanya tentang pengalamannya bekerja di luar negeri. Kemudian juga ada seorang pedagang yang menggembar-gemborkan tawarannya tidak akan pernah terulang di pasar jalanan. Atau Martin Luther King itu berbicara kepada 100.000 demonstran di Washington Memorial pada tahun 1968. Atau juga duduk di bioskop menonton film. Terus juga ada duduk di rumah sambil nonton TV, sambil menonton berita di televisi. Terus juga membaca koran harian. Nah, dari 10 kotak ini, mana yang menurut teman-teman itu merupakan komunikasi interpersonal? Nah, jadi di sini teman-teman, definisi komunikasi interpersonal itu ternyata nomor-nomor itu misalnya nih, face to face communication itu di nomor 1 itu termasuk ke individual Terus juga untuk yang nomor 2 itu individual ke banyak masa ya, audiensnya. Terus juga yang ketiga itu grup to mass audience. Terus juga yang nomor 4-nya itu teknologi medical communication, ada nomor 5 dan nomor 6. Nah, ternyata teman-teman semuanya hanya di kotak nomor 1 yang memenuhi persyaratan definisi dari komunikasi interpersonal. Nah, ini menurut Hartel pada tahun 1993. Nah, apa saja sih karakteristik komunikasi interpersonal? Nah, menurut Hartel ini setidaknya ada 3. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Terus juga komunikasi itu dilakukan secara tatap muka. Nah, baik bentuk dan isi komunikasi itu mencerminkan karakteristik pribadi individu serta peran dan hubungan sosial mereka. Nah, di sini ada 7 proposisi komunikasi interpersonal menurut Hartley pada tahun 1993. Yang pertama itu ada face to face meeting ya. Nah, di sini adalah sebenarnya kalau face to face meeting itu komunikasi antar pribadi ya. Jadi ini sangat efektif dilakukan dalam mengubah perilaku orang lain. Kalau komunikasi antar pribadi atau face to face ini adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu ya, atau antar individu dalam kelompok dalam beberapa efek dan memberikan umpan balik secara seketika. Nah, tanda khususnya itu terletak pada arus
harus balik langsung. Jadi memiliki daya tangkap yang mudah untuk si komunikator itu menyampaikan baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non verbal dalam bahasa tubuh, misalnya dalam anggukan, senyuman, ataupun dalam mengurutkan dahi, seperti itu teman-teman. Nah, efektivitasnya komunikasi face to face ini yang pertama adanya feedback ya antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat dan dapat melihat pula reaksi yang menjadi komunikasi nonverbal dari komunikasi itu sendiri. Terus juga terdapat kedekatan emosional. Kenapa? Karena intensitas dalam komunikasi. Terus juga bisa mengurangi noise dalam berkomunikasi karena secara langsung, dan bila ada gangguan langsung bisa dikonfirmasi. Terus juga efektivitasnya face to face ini juga dapat menyampaikan satu pesan itu dengan hanya satu komunikasi nonverbal tanpa komunikasi verbal. Tidak memerlukan biaya dalam melakukannya karena dilakukan secara langsung dan kontinu, sehingga kalau kita mengobrol pun dalam jangka waktu lama ya tidak akan berbayar gitu kan, seperti dalam via telepon seperti itu. Terus juga emosi atau perasaan antar komunikator dan komunikan itu lebih terlibat dan mengurangi kebohongan. Kenapa? Karena dalam komunikasi face to face itu kita juga bisa melihat gerak muka, mimik wajah dan yang lainnya ketika lawan kita itu berbicara seperti itu. Terus juga yang kedua ada rusnya atau perannya. Kemudian juga komunikasi interpersonal juga memiliki dua arah. Terus juga memiliki meaning atau maknanya. Nah, di dalam tujuh ini juga yang kelima itu ada maksud yang disampaikan, terus juga ada prosesnya dan ada waktunya, seperti itu. Nah, aspek apa saja sih yang harus diperhatikan gitu kan oleh seorang komunikator? Aspek yang pertama tentunya persepsi. Nah, si komunikator itu harus dapat memperkirakan persepsi komunikan atas pesan yang disampaikan untuk memastikan penerimaan komunikannya. Terus juga ketepatan. Nah, si komunikator juga harus bisa nih mempertimbangkan cara yang tepat dalam menyampaikan pesan, itu kan, agar sesuai dengan kerangka berpikir komunikan. Aspek yang ketiga itu kredibilitas ya. Maksudnya di sini itu harus memiliki pengetahuan atau penguasaan tentang pesan yang disampaikan dan mampu menyampaikan dengan cara yang meyakinkan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari si komunikan. Aspek yang keempat itu pengendalian. Komunikan harus dapat mengantisipasi reaksi atau umpan balik yang diberikan komunikan terhadap pesan yang disampaikannya. Nah, aspek yang terakhir yang kelima yaitu penerimaan. Komunikator harus selalu dapat menjaga hubungan yang baik dengan komunikan agar dapat mendapatkan penerimaan secara personal. Nah, di sini selanjutnya itu interaksionis simbolis dalam komunikasi interpersonal. Menurut Smith pada tahun 1962 itu meaning. Nah, meaning itu adalah konstruksi dari realitas sosialnya. Jadi manusia itu bertindak terhadap orang atau benda berdasarkan arti yang mereka berikan kepada orang atau benda itu. Stimulus, interpretasi, dan respons. Gitu. Ini menurut Pedaus di tahun 2019. Nah, selanjutnya ada language. Nah, merupakan sumber dari makna. Jadi makna itu akan muncul dari interaksi sosial yang dimiliki orang satu sama lainnya. Nah, sebagai manusia, kita itu memiliki kemampuan untuk menamai sesuatu. Kita dapat menunjuk objek tertentu, misalnya orang, mengidentifikasi tindakan, jeritannya, atau merujuk pada ide abstrak, gitu kan. Kadang-kadang sebuah kata itu terdengar seperti yang dideskripsikan, gitu kan. Misalnya gedebuk atau kerak, tapi biasanya juga kita dengan untuk memiliki tidak ada hubungan logis dengan objek yang ada. Terus juga ada thinking. Nah, thinking ini yaitu proses mengambil peran orang lain, dimana dalam proses ini yaitu membayangkan secara mental bahwa Anda adalah orang yang lain yang melihat Anda, gitu kan. Nah,
interpretasi individu terhadap simbol dimodifikasi oleh proses pemikirannya sendiri. Selanjutnya ada disrupt. Nah, itu refleksi terkait dengan melihat pada cermin. Misalnya pada disrupt itu dapat dua sudut pandang ya, ada I and me gitu kan. Kalau I itu diri subjektif, maksudnya kekuatan pendorong spontan yang mengembangkan semua yang baru, tidak terduga dan tidak terorganisir di dalam diri. Kalau me itu diri objektif, citra diri terlihat ketika seorang mengambil peran yang lain. Kemudian juga ada society, itu pengaruh sosialisasi harapan orang lain. Nah, masyarakat terdiri dari aktor individu yang membuat pilihan mereka sendiri. General order itu citra mental gabungan yang dimiliki seorang tentang dirinya berdasarkan ekspektasi dan respon dari masyarakat. Nah, di sini ada hubungan antara pikiran dan komunikasi interpersonal. Hubungan yang pertama itu mengabaikan. Nah, si komunikan atau pendengar itu tidak memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator karena berbagai alasan. Terus juga ada yang pura-pura mendengarkan. Jadi komunikan tidak mendengar pesan yang disampaikan komunikator, tetapi seolah-olah dia tuh memperhatikan si komunikator itu berbicara. Terus juga mendengarkan selektif. Nah, si komunikan memilih pesan yang hanya ingin didengarkannya dan mengabaikan yang lainnya. Selain itu juga penuh perhatian. Maksudnya di sini itu pesan yang disampaikan komunikator akan didengarkan dengan baik. Antara si komunikan dengan komunikator telah terjadi hubungan yang relatif harmonis. Terus juga ada mendengarkan empatik ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator akan didengarkan dengan jauh lebih baik dan memberikan pesan yang kuat, sehingga relatif akan lebih lama untuk diingat. Nah, di sini ada piramida kebutuhan manusia menurut Maslow pada tahun 1943. Nah, bagaimana sih gitu kan agar komunikasi interpersonal itu menyenangkan? Nah, menurut Firdaus pada tahun 2019 setidaknya ada 6 gitu kan. Yang pertama, memiliki rasa humor yang positif. Tentu ya, kalau kita memiliki humor yang positif, orang itu akan lebih cenderung lama gitu kan dalam berkomunikasi. Terus juga mampu berbicara tentang banyak hal, berarti tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Terus juga bicara jelas, singkat dan mudah dimengerti. Terus juga sesekali berikan pujian. Nah, tentunya kalau kita dalam memberikan pujian itu akan membuat orang itu memiliki daya tarik terhadap kita. Terus juga efektif mengucapkan 3 kata ajaib. Terus juga kita juga selain menjadi komunikator, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada kepemimpinan yang efektif itu bermula dari komunikan yang efektif. Jadi lantas seberapa penting nih komunikasi untuk para pemimpin gitu kan. Terus juga bagaimana jika seorang pemimpin itu tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam organisasi atau perusahaan kan. Nah, sudah tentu para pemimpin itu yang tidak memiliki atau tidak mau memiliki keterampilan komunikasi yang baik itu akan merasa kesulitan gitu kan dalam berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya, baik dalam pihak internal maupun eksternal seperti itu. Nah, ya konsekuensi terberatnya ya pemimpin bisa ditinggalkan oleh para pengikutnya karena komunikasi yang berantakan itu akan menyebabkan rusaknya hubungan antara pimpinan gitu kan dengan bawahannya atau karyawan. Nah, dikarenakan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, maka harus berusaha nih sama pemimpin itu mempelajari atau melatih diri, misalnya dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Itu tujuan untuk menstabilkan emosi. Terus juga seorang pemimpin itu juga harus berpikir secara jernih.
terus juga belajar untuk mengekspresikan ide-ide atau pendapatnya. Seorang pemimpin juga terbiasa berbicara di depan umum, gitu kan, untuk menang atau public speakingnya harus kuat untuk belajar dan belajar juga untuk menangani arus informasi yang sangat cepat yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan yang dia pimpin, seperti itu teman-teman. Baik, itu saja teman-teman pada pertemuan kali ini terkait komunikasi interpersonal dalam kepemimpinan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.